Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Sukma Indah, NIM B11210089 dari Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan materi UAS tentang makul perkuliahan Pancasila. 1. Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu filsafat yang berarti filosofia dari bahasa Yunani. Filosofia berasal dari kata philos atau philia dan kata sophos. Philos yang artinya cinta, philia yang artinya persahabatan, tertarik kepada. Yang B, sophos, yaitu artinya kebijakan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligasi. Ada beberapa ilmuwan yang mengartikan filsafat, yaitu yang pertama adalah Plato. Dia berpendapat filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua yaitu Aristoteles, yaitu yang mengartikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu. Yang ketiga yaitu Cicero, yang mengartikan filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Ada dua definisi filsafat Pancasila, yaitu yang pertama adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataannya budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Dan yang kedua yaitu hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai. Lalu dasar ontologis Pancasila ada dua, yaitu dasar ontologis Pancasila menunjukkan bahwa identitas dan entitas Pancasila adalah jelas secara filosofis atau berhasil dari nilai di masyarakat yang multikultur. Hakikat sila-sila Pancasila, yaitu masing-masing sila Pancasila memiliki hakikat masing-masing, namun antara sila tersebut saling berkolerasi. Lalu yang B, sila sebagai sistem etika, yaitu etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Etiket yaitu aturan kesusilaan atau sopan santun. Dan ada tiga aliran-aliran besar etika, yaitu deontologi. Deontologi artinya etika ini memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Contohnya yaitu kewajiban moral untuk tidak korupsi. Yang kedua yaitu etika teleologi, yang artinya berdasarkan etika ini baik atau buruk tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut. Yang ketiga yaitu etika keutamaan. Etika keutamaan yaitu etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan dan tidak mendasarkan pada penilaian moral atau kewajiban. Contoh dari etika keutamaan yaitu orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Moralitas yaitu sebagai dasar atau penentu arah tindakan suatu bangsa. Dan yang C, kita akan membahas tentang moralitas. Moralitas dibagi menjadi dua, yaitu moralitas individu dan sosial. Moralitas individu dan sosial memiliki hubungan sangat erat, bahkan saling tarik-menarik dan mempengaruhi. Bahwa moralitas individu dapat dipengaruhi moralitas sosial, demikian pula sebaliknya. Dan yang C, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu ilmu. Yang pertama ilmu, yaitu kumpulan dari pengetahuan berdasarkan teori dan metode tertentu. Yang kedua yaitu usaha untuk menyelidiki dan menemukan awal abad Yunani kuno, abad pertengahan, dan abad modern. Yang pertama kita akan membahas tentang awal abad Yunani kuno, yaitu kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat, memiliki corak mitologis atau ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada.
Yang kedua yaitu abad pertengahan. Filsuf berpengaruh Augustinus dan Thomas Aquinas. Pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan bercorak filsafat keagamaan, filsafat berpedoman pada ajaran agama. Yang ketiga yaitu abad modern. Abad modern menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Abad modern dipelopori oleh gerakan Renaissance dan gerakan Aufklärung melalui langkah-langkah revolusioner terhadap filsafat. Iptek tidak hanya sebagai sarana kehidupan manusia, namun iptek menjadi sesuatu yang substansial atau menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif dan dapat mengubah budaya manusia secara intensif. Dampak positif dan negatif dari iptek yaitu dampak positifnya. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong kehidupan manusia ke suatu kemajuan atau progress improvement dengan teknologi yang dikembangkan dan telah menghasilkan kemudahan-kemudahan yang semakin canggih bagi upaya manusia untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya secara fisik dan material. Dan dampak negatifnya yaitu ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya arogansi ilmiah dengan menjauhi nilai-nilai agama, etika yang akibatnya dapat menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Maka kesimpulan dari iptek yaitu menjangkau kehidupan manusia dalam segala segi dan sendinya secara ekstensif yang pada gilirannya ilmu pengetahuan dan teknologi merubah kebudayaan manusia secara intensif. Terus di sini saya akan menjawab soal nomor 2, tugas dari Pancasila. Yang pertama yaitu membahas tentang materi Pancasila dalam sejarah Indonesia. Tugas yang pertama yaitu memperiodisasikan Pancasila dan menganalisa dari materi tersebut. Yang kedua, Pancasila pada era reformasi hingga saat ini salah satunya mengalami tantangan untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi akibat dampak negatif globalisasi atau contoh terpaparnya paham radikal, penyimpanan penggunaan media sosial, terpaparnya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa maupun contoh fenomena lainnya. Materi yang kedua yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Tugas yang pertama yaitu tugas yang bersifat kelompok membahas tentang analisa dan klarifikasi pasal UUD NKRI 1945 berdasarkan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam. Tugas yang kedua yaitu meresum peraturan perundang-undangan memilih masing-masing undangan untuk setiap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam. Materi yang ketiga yaitu membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Tugas yang pertama yaitu membuat paper perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi negara lain. Materi yang keempat yaitu membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Tugas yang pertama yaitu menganalisa kasus pelanggaran nilai Pancasila berdasarkan kajian filsafat dan mencari satu permasalahan di Indonesia. Materi yang kelima yaitu membahas tentang etika Pancasila. Tugas yang pertama yaitu menganalisa fenomena etika mengenai etika Pancasila. Dan materi yang keenam yaitu membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Tugas yang pertama yaitu membuat paper terdiri dari beberapa kelompok, yaitu mencari latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan dari paper yang ditentukan oleh tiap kelompok. Terus saya akan menjawab soal yang C, yaitu tentang paper. Dari kelompok saya memilih analisa iptek terhadap Pancasila atau aplikasi Peduli Lindung sebagai implementasi nilai sila kedua. Latar belakang dari iptek terhadap Pancasila yaitu menurut Miarso, iptek atau teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Dengan adanya iptek, kehidupan sekarang kita ini jauh lebih mudah dan praktis jika dibandingkan dengan kehidupan pada zaman dahulu. Contohnya saat awal masuk ke tahun 2000 kita harus menggunakan telepon umum untuk berkomunikasi dengan orang yang berjarak jauh dengan tarif tertentu, sedangkan di era sekarang ini bahkan kita bisa saling bertatap muka dengan menggunakan suatu perangkat. Yang kedua yaitu rumusan masalah.
Rumusan masalah dari kelompok saya ada 3, yaitu yang pertama, apa konsep dasar dan manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi iptek. Yang kedua, apa salah satu contoh ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, bagaimana cara kerjanya. Yang ketiga yaitu apa hubungan antara aplikasi Peduli Lindung sebagai salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu pembahasan. 1. Konsep dasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Sebagian orang memahami bahwa iptek adalah bagian dari segala konsep yang melahirkan kemajuan teknologi yang sedang berkembang di era ini. Beberapa hal tersebut memang benar karena teknologi canggih yang saat ini sedang dimanfaatkan berasal dari kemajuan ilmu pengetahuan. B. Peran dan kontribusi saya dalam tugas akhir ini adalah ikut serta mencari berita sesuai judul paper yang ditentukan oleh kelompok saya. Dan yang C, kendala dari tugas ini adalah paper yang sudah dikerjakan tidak rapi dan banyak yang salah, jadi harus mengganti ulang paper lagi. Terus anggota yang tidak lengkap saat mengerjakan paper dikarenakan jarak rumah yang tidak memungkinkan saat melakukan diskusi bersama. Itulah jawaban UAS yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.